Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menjadikan Nabi Adam, Allah berkata para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya Engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak mereka akan berkembang biak, kerjanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Sedangkan kami sudah cukup bertasbih memuji kebesaran-Mu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam dari tanah, ditiupkan ruh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud al-ulumul khasirah, ilmu yang banyak. Mulanya malaikat protes, "Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan, kami sudah cukup memuji-Mu. Untuk apa Engkau membuat manusia sebagai khalifah di muka bumi?" Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, "Aku lebih tahu tentang apa kalian yang tidak tahu." Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan dijadikan khalifah di muka bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam, begitu juga kita. Bukan cuma Nabi Adam, kita pun selaku manusia sekarang ini dipersiapkan sebagai khalifah di muka bumi. Yaitu tergantung daripada kondisi kita masing-masing. Ada jadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada jadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat kampung. Sekurang-kurangnya jadi khalifah tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan harap kita akan bisa menjadi khalifah di muka bumi. Apapun saja, man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu, yang menginginkan akhirat juga dengan ilmu, yang menjadikan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, kemudian dihadapkan oleh malaikat, "Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa engkau menjadikan khalifah ini bentuknya?" Adam, sekarang hai malaikat,
Coba kamu sebutkan nama segala sesuatu yang ada di sini. Malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak mengetahui segala sesuatu kecuali yang telah kamu ajarkan. Kalau kamu tidak sanggup, maka Adam sebutkan. Maka menyebutkan oleh Nabi Adam dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujud tawadu iktiraban bi fadlil Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama daripada orang yang lebih banyak ibadah. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang sedang ibadah. Model ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Iblis mau masuk masjid, ingin menggoda seorang ahli ibadat. Kemudian dilihat ada orang yang lagi tidur di sudut masjid. Iblis keluar dan lari, ketemu dengan temannya. "Hai, kenapa kamu lari?" Kata temannya, "Saya rencana mau goda orang sholat, tapi di pojok sholat ada orang lagi tidur. Saya takut kali dengan orang lagi tidur." "Ya, kenapa kamu dengan yang tidur takut? Kenapa tidak takut dengan orang yang sembahyang?" "Yang tidur itu orang alim." Hadirin yang berbahagia, ya, kenapa kamu dengan sembahyang gak takut? Kenapa yang tidur kamu takut? Kemana? Ya, itulah yang tidur orang alim, yang sembahyang itu orang goblok. Kalau orang goblok mudah sekali digoda, colek aja, lupa dia sedang sembahyang. Tapi orang alim saya takut benar. Nah, kalau diukur dengan malaikat Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak. Malaikat sudah bertasbih, sudah bertahmid, Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam? Iftiraan bifadlil Adam, karena keutamaan Nabi Adam. Pantas manusia dijadikan khalifah untuk mengatur di muka bumi. Kalau malaikat dijadikan khalifah, gak rame dunia ini. Karena malaikat material, harta, uang, jabatan tidak perlu. Dunia ini rasanya hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia dijadikan fungsi sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam, Allah Maha Tahu, maka diciptakanlah pasangannya, yaitu Siti Hawa, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, "Istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min zillin." Hati-hati kamu menghadapi perempuan. Hati-hati menghadapi wanita. Ini contohnya. Dengarkan, hati-hati kamu menghadapi perempuan. Fa innahunna khuliqna min zillin, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan itu kan begitu, dibiarkan bengkok terus, dikerasin patah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku sekalian, di sini kita ambil suatu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup akan enak karena banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasakan hidup sendirian.
tinggal di tengah kampung, gayanya gaya orang tidak mau peduli dengan tetangga. Jangankan di dunia, di surga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di kota besar, di Jakarta umpamanya, itu hotel-hotel mewah dikasihkan untuk saudara. Monas disuruh bawa pulang, taman mini, tempat-tempat rekreasi diberikan semua, tapi saudara sendirian. Maka jadi itulah begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, maka Nabi Adam ini manusiawi. Itulah sifat manusia, mau main pegangannya. Hai Adam, jangan kau sentuh sebelum menikah, sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya selawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum diciptakan, tapi namanya sudah ada, nurnya sudah ada, bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dan Hawa. Karena itu dalam Islam urusan menikah itu bukan yang sulit, maka jangan dipersulit, tapi jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini walaupun cuma berbentuk cincin besi, bagi orang yang tidak mampu, bahkan dengan mengajarkan Fatihah, saya terima nikah Fulan binti Fulan, dengan maharnya mengajarkan Al-Fatihah. Kalau memang miskin, tidak ada punya pun sah dalam agama. Agama ini mudah, tapi jangan digampang-gampangin, jangan dipermudah-mudah. Setelah itu Allah memerintah kepada Adam. Apa perintah Allah? Dalam Al-Quran kita lihat kepada ya Adam astagustun, hai Adam, kau dan istriku dan dan istrimu tinggal dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, segala makanan yang ada di dalam surga silakan makan, pakaian aneka macam silakan, nikmati semua fasilitas dalam surga. Cuma satu saja yang tidak boleh, cuma satu ya, la taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan, apalagi sampai metik, jangan Adam. Saudara ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. La taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan, apalagi sampai metik, sampai makan Adam, jangan Adam. Saudara ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh. Yang tidak boleh bikin kita penasaran. Ya ini Adam, timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Adam? Gengsi dong, kata iblis. Ini bahasa kita. Adam kan anak kemarin sore baru dibikin, masa saya harus tunduk kepada dia? Ini perintahku iblis, kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari surga ini. Terusir iblis dari surga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah logika, kalau sudah di surga sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di dunia ini, di gubuk reot, sombong. Coba kita bayangkan,
Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi panjirni illa yaumil yub'atsun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Ya silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima azwaitani. Ya Tuhan, kata iblis, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi, dan aku akan sesatkan mereka ke semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari sorga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia, maka biar mereka menjadi orang yang engkau murkahi. Kemudian Allah memberikan jawaban. Logikanya bisa dalam surat Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawi. Silakan iblis, yang lain merekalah biar kau goda, tapi kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak punya daya untuk memperdaya mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan untuk menggelincirkan mereka, kecuali kalau mereka masih mengikut pengaruhmu. Selagi dia masih hamba Allah yang ikhlas, kau tidak akan kuasa menggoda. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi harta, handa dunia, handa pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka tetap hambaku, kata Allah, maka mereka tidak bisa kau jangkau, wahai iblis. Nah, sejak saat itu iblis selalu mencari jalan dari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga, maka dia mencari informasi, nguping iblis ini. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarang Nabi Adam mendekati pohon kuldi. La taqrabah hadis. Satu hari dengan muka sedih. Iblis ini memang the best actor. Aktor ulung dia. Aktor yang paling mantap. Dengan muka sedih dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, kau kok tampang lusuh banget. Kenapa tampangmu kayak orang sedih? Itu kata Nabi Adam. Kenapa begitu? Adam, kata iblis, saya sebenarnya tidak ada yang membuat saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwasanya engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau masih tetap di dalam surga dengan istrimu, saya bahagia, kata iblis. Saya dapat kabar engkau nggak akan lama di surga. Buktinya engkau dilarang makan buah kuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau makan buah itu kau akan kekal di surga Adam. Tuhan nggak pingin, maka dilarang. Itulah iblis. Itulah iblis. Untuk memperkuat sumpah, kata iblis. Dia benar-benar sumpah. Benar Dan, saya sayang sama kamu Dan. Yang tahu semua saya dah, kata iblis. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Sebenarnya tujuan tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman Adam, dan begitu juga tetap iblis zaman sekarang. Seolah-olah untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuan melecehin, akan menjerumuskan, akan menghancurkan, memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam,
Ini saran saya, kalau kamu mau selamanya dalam surga, makan aja itu buah, pokoknya itu lancar, aman. Kamu harus dengar omongan saya, kata iblis. Dan istrimu dan ada kamu Adam, kau dilarang makan buah khuldi. Udah kipas terus, embat terus, kata setan. Iblis ini memang aktor the best. Saudara-saudara, tipu daya iblis dalam Al-Quran cukup banyak. Dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22, Nabi Adam tergoda tambah dengan bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami sukses dari apapun dia tanpa peran seorang istri. Karena itu sebagai muslim kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita dalam arti sempit, arti teman hidup istri. Kalau istri tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup adalah setiap muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus ini enak kita usir. Karena konon setan itu kalau dengar orang azan lari, bacakan bismillah, zikir kepada Allah lari. Yang sulit diusir adalah iblis yang berbentuk manusia. Diajanin ketawa, nyengir-nyengir dia. Gawat ini. Saudara-saudara yang dihormati, yang saya hormati, ini musuh yang artian mutlak. Setiap orang yang pandangan hidupnya yang tidak sama dengan kita, bahasa langsung setiap orang di luar Islam secara ideologis. Adapun secara manusiawi kita tetap toleransi, saling menghormati walaupun berbeda pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tetapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda, dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita mau melakukan kebaikan, iblis mulai bisik, kisik kasak kusuk kesek, wah macam godaan. Saudara dari mau pergi ke masjid, apa dikira iblis tidak menggoda? Paling gatal itu iblis. Kata iblis, jangan pergi ke masjid lah. Itu pergi masjid orang-orang tua yang sudah sakaratul maut. Engkau masih muda, berjuang kita. Bismillah, pergi ke masjid untuk berjamaah. Sampai di sini iblis diam, tidak. Dia bisikin lagi. Ya, kamu hadir dalam masjid, kamu ajalah yang paling hebat. Orang lain tidak mau ke masjid. Itu iblis. Perang lagi, jihad. Bismillah kita. Saya benar-benar sembahyang karena mencari ridha Allah. Ini namanya iblis. Tidak akan berhenti, dia akan menggelincirkan manusia. Segala macam cara dilakukan untuk memperbanyak temannya di dalam neraka. Ketika Nabi Adam ambil buah khuldi, datanglah murka Allah. Adam seolah-olah dalam bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada aku ciptakan jadi ada engkau Adam. Barangkali kau sudah kelebihan, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu daripada malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintah engkau perintah dalam surga dengan seluruh fasilitas di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati buah khuldi. Engkau nggak sanggup Adam, keluar. Seolah-olah begitu kata Allah. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, turun ke dunia ini.
turun terpisah ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, bertemu susah, ya memang itu sudah makanan sehari-hari. Makanan susah-susah. Tapi kalau senang kemudian susah, ini yang kalau tidak kuat mental. Coba kita lihat zaman sekarang. Kita lihat di media sosial, dengan nyawa itu seolah-olah murah. Dengan uang sedikit saja sudah bunuh-membunuh. Gara-gara pacaran, putus dia, ambil tali plastik gantung diri. Seolah-olah nyawa itu murah, betul keadaan jiwa itu. Ini mental-mental lemah, mental-mental kerupuk. Maka irhamu salah satu minan nas. Nabi pernah mengatakan, yang pertama azizan zalla. Orang sayangi 3 orang manusia. Contoh orang pejabat tinggi yang tidak punya jabatan. Dulu dihormati, tanda tangan berlaku. Sekarang tidak ada yang hormat, tanda tangan tidak berlaku. Orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan kadit taqara. Orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, wadihan. Ahli fikih yang ahli tetapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Yang bodoh ini punya kekuasaan, jadi keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal diharamkan, yang haram diremeng-remengkan. Ahli fikih dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Ini kasihan benar. Terpisah Adam dan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud taubat, menangis. Menurut riwayat Adam di India. Sedangkan Hawa ini di Jeddah. Menurut riwayat 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam, ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak mau memberi ampunan kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca oleh Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah, ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosaku. Allah tegur, kaifa arabta ya Adam walam akhluquhu. Dari mana kau tahu, bisa tahu nama Muhammad padahal aku belum menciptakan manusianya. Kata Nabi Adam, pertama ketika engkau ciptakan saya, engkau tiapkan ruh kepada jasadku. Terbuka mata saya memandang di tiang aras di mana nampak dengan jelas tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taulah saya bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling dekat dengan engkau, sampai namanya bergandengan dengan namamu di tiang aras. Yang kedua, ketika hendak menyentuh Hawa, engkau juga yang jangan bayar mahar dulu sebelum engkau berselawat kepada Rasulullah. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima tobat oleh Allah, kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di salah satu dataran luas, padang yang luas, yang sampai sekarang ini Padang Arafah namanya. Tempat para orang berhaji melakukan wukuf, puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan Jabal Rahmah di kawasan Arafah. Di atas Jabal Rahmah ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa.